Well, hello there. Selamat datang di konten terbaru saya, ditemenin AI. Jadi, ini adalah video ngobrol sama AI. Jadi, itu saya mau ngajak ngobrol chat GPT. Tanpa skrip, saya pengen tahu aja seberapa jauh AI ini bisa diskusi sama saya. Tapi walaupun kayak gitu, saya nyiapin beberapa pertanyaan. Karena tanpa skrip nih, ya spontan aja. Sekarang saya mau memanggil ChatGPT buat ngobrol sama saya. Oke, ntar ya. Jadi saya lagi mau buat video YouTube, kayak ngobrol sama kamu. Kamu lagi sibuk nggak? Kalau misalkan enggak, mau ngobrol nggak? Tapi udah tengah malam nih, gimana dong? Tentunya setia also tends to overflow. Tidak apa-apa, meskipun sudah terkena malam saya tidak butuh tidur. Atau topik video YouTube-nya. Nggak, bentar. Nah, saya nanya dulu, kenapa kamu nggak butuh tidur? Bukannya semuanya butuh tidur atau istirahat ya? Sorry, I'm having issues right now. Dah. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Iya, kan tadi saya nanya kenapa dia nggak butuh tidur. Pas saya nanya, dia error. Emang butuh istirahat. Nah sekarang tuh saya mau ngebahas soal pertemanan. Mau bahas nggak? Sisi start mind. Aku ingin diskusikan tentang samusan. Oke, menurut kamu, ini pertanyaan pertama ya. Simple aja. Menurut kamu, temen itu apa? Jawabnya pelan-pelan aja ya, karena bahasa Indonesia kamu masih jelek sih. Teman itu orang yang biasanya dekat sama kita, suka ngobrol bareng, dan saling dukung satu sama lain. Jadi teman itu kayak sahabat dekat gitu. Oke, nanti kita bahas soal perbedaan antara teman sama sahabat. Tapi aku mau nanya nih, kan tadi kamu bilang temen yang selalu ngedukung. Kalau ada orang yang selalu ada buat kita, itu temen bukan? Ya, betul. Orang yang selalu harus buat kita dukung kita itu bisa disebut teman. Teman yang baik itu biasanya selalu ada saat kita butuh. Jadi memang bisa dibilang teman yang baik itu adalah orang yang selalu ada. Oke. Kalau gitu, kalau ada orang yang selalu ada, maksudnya selalu ada tuh ada kontaknya, bisa kita hubungin, tapi dia nggak ada feedback ke kita, maksudnya nggak ngasih apa-apa ke kita, itu teman bukan? Kalau orang itu selalu ada dan bisa dihubungi, tapi nggak memberikan feedback atau respon, mungkin itu tergantung situasinya. Mungkin dia sibuk atau memang nggak suka berkomunikasi lewat pesan. Tapi biasanya teman yang baik akan memberikan feedback atau respon meskipun nggak secepat kilat. Jadi bisa jadi dia teman, tapi mungkin belum termasuk teman yang sangat dekat. Oke, sebentar. Bentar ya, saya lagi ingat-ingat. Kalau kayak gitu, cara dia ngebuktiin, kan dia tadi nggak ngasih feedback kan gitu, walaupun selalu ada. Kalau gitu cara ngebuktiin dia sebagai teman kita tuh apa? Cara ngebuktikan kalau dia teman kita meskipun nggak memberi feedback adalah dengan melihat apakah dia selalu ada saat kita butuh. Meskipun nggak langsung memberi respons. Misalnya, ketika kita ada masalah, dia siap mendengarkan meskipun nggak langsung memberi saran. Selain itu, teman yang baik juga bisa dilihat dari kesediaannya membantu kita tanpa diminta, meskipun nggak memberikan feedback secara langsung. Jadi, kalau dia selalu ada dan siap membantu meskipun nggak memberi feedback, bisa jadi dia tetap teman yang baik. Kalau temen yang sebetulnya aja, menurut kamu pandangan kamu soal itu gimana? Pandangan saya, teman yang sebetulnya itu mungkin teman yang nggak terlalu dekat, tapi masih mau berteman dan ada saat kita butuh. Mereka nggak selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau ada kesempatan atau butuh,
mereka ada untuk kita. Jadi mereka terlihat teman yang baik meskipun nggak seintiman kita atau sahabat. Oke kalau gitu. Jadi kayak ada tingkatannya gitu nggak sih antara temen terus temen yang sebetulnya aja sama sahabat. Menurut kamu ada tingkatan kayak gitu nggak sih? Kalau misalkan ada, ya cara ngebedainnya kayak gimana? Iya, ada tingkatan dalam pertemanan. Mulai dari teman biasa, teman yang sebetulnya aja, sampai sahabat yang sangat dekat. Cara membedakannya bisa dilihat dari seberapa sering kita berinteraksi, seberapa dekat hubungan kita dengan mereka, dan seberapa dalam keintiman emosional kita dengan mereka. Teman biasa biasanya nggak terlalu sering berinteraksi. Teman yang sebetulnya aja mungkin jarang terlibat dalam kehidupan pribadi kita. Sedangkan sahabat biasanya sangat dekat dan kita bisa berbagi segala hal dengan mereka. Jadi, tingkatan pertemanan itu bisa dilihat dari seberapa dekat dan seringnya berinteraksi dengan mereka. Oke. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang soal temen yang jarang berinteraksi gitu kan, yang bisa dibilang sebutuhnya aja. Kalau sebutuhnya aja atau jarang berinteraksi, kenapa kita masih nyebut mereka temen? Itu mah kayaknya jadinya kayak kenalan gitu nggak sih? Maksudnya kalau aku butuh, misalkan gini, aku butuh ke psikolog, ya psikolog kan bukan temanku, tapi aku butuh ke psikolog karena lagi ada butuh kan gitu. Nah itu gimana? Apakah itu masih bisa dianggap temen? Iya, Voices. Teman yang jarang berinteraksi atau sebetulnya aja memang nggak seaktif teman yang lain, tapi kita masih nyebut mereka teman karena mereka masih ada di lingkaran pertemanan kita. Meskipun jarang berinteraksi, mereka mungkin tetap ada di momen-momen penting, seperti acara spesial atau saat kita butuh bantuan. Contohnya seperti psikolog. Meskipun bukan teman dekat, tapi dia masih ada untuk membantu saat kita butuh. Jadi masih bisa dianggap teman dalam konteks tertentu. Oke. Soalnya gini, aku tuh sekarang tegas aja ya. Kan pada akhirnya kan setiap temen itu harus ada kayak pembuktian kan. Tapi kalau misalkan dia nggak ngasih feedback ke kita, tapi malah kita yang terus-terusan ngasih feedback ke mereka, itu kayaknya bukan temen sih. Itu sih menurutku. Menurut kamu tuh pandangan aku bener atau salah? Kunci itu bisa diusis. Khusus handset lovers memberi dan drinks. Wenanya so. Jadi kalau kita terus-terusan memberi feedback atau perhatian ke seseorang, tapi mereka merespons atau balik memberikan hal yang sama, mungkin itu bukan pertemanan yang seimbang. Teman yang baik biasanya saling mendukung dan berbagi, bukan hanya satu pihak yang terus memberi. Jadi kalau kamu merasa seperti itu, mungkin layak untuk mempertanyakan apakah orang tersebut benar-benar seimbang dalam pertemananmu. Oke. Nah, kalau misalkan nggak seimbang, apakah pertemanan itu bisa langsung diputuskan aja atau sebenarnya kayak bener-bener putus ya, kayak cut off kayak gitu? Kalau pertemanan nggak seimbang dan membuatmu merasa nggak nyaman, bisa jadi perlu untuk mempertimbangkan untuk menjaga jarak atau memutuskan hubungan. Tapi nggak selalu harus langsung putus. Bisa juga mencoba komunikasi terlebih dahulu. Misalnya, kamu bisa mencoba dengan bicara dengan perasaanmu, harapanmu dalam pertemanan. Ada hal yang bisa diubah atau diperbaiki. Tapi kalau setelah mencoba berbicara dan tetap nggak ada perubahan atau memang kamu merasa lebih baik menjaga jarak, itu juga wajar. Jangan merasa bersalah karena juga punya hak untuk merasa nyaman dan nyaman dalam pertemananmu. Jadi intinya pertemanan nggak harus diputuskan dengan tiba-tiba atau langsung cut off. Tapi bisa melalui komunikasi Ditekan loh, cut dan off. jarak yang sehat jika memang diperlukan. Oke. Terus kalau gitu, apakah kan kalau di cut off, kalau kalau aku putusin, kan orang bilang ada yang namanya mantan pacar. Tapi kalau mantan temen atau bahkan mantan sahabat itu menurut kamu ada nggak?
Istilah mantan sahabat atau mantan teman memang kadang digunakan oleh orang untuk menyebut pertemanan yang sudah berakhir atau putus. Meskipun nggak sepopuler istilah mantan pacar, konsepnya mirip. Itu bisa terjadi kalau hubungan pertemanan sudah tidak lagi sehat atau berakhir dengan tidak baik. Tapi nggak semua orang menggunakan istilah tersebut. Dan terkadang lebih sederhana hanya dengan mengatakan bahwa pertemanan itu sudah berakhir. Jadi bisa dibilang istilah mantan sahabat itu ada, tapi nggak sepopuler istilah mantan pacar. Nah, menurut kamu kenapa istilah mantan sahabat atau mantan teman itu nggak sepopuler mantan pacar? Apakah karena kalau misalkan kita pacaran tuh kita melibatkan cinta atau emosi perasaan yang luar biasa, tapi sama sahabat, sama temen tuh nggak sebegitu besarnya. Nah, kenapa? Iya, kamu punya bagus. Istilah mantan pacar lebih populer karena hubungan pacaran melibatkan cinta, emosi, dan keterlibatan yang lebih mendalam. Saat hubungan pacaran berakhir, seringkali ada perasaan sedih, kehilangan, dan emosi yang kuat terlibat. Sementara itu, pertemanan atau hubungan sahabat lebih fokus pada persahabatan dan dukungan, meskipun juga bisa melibatkan emosi yang kuat. Tapi karena hubungan pertemanan tidak selalu melibatkan unsur romantis, orang mungkin tidak melihatnya sebesar hubungan pacaran. Jadi, ketika pertemanan berakhir, kadang istilah mantan sahabat atau mantan teman tidak begitu populer karena tidak selalu melibatkan perasaan romantis yang intens seperti dalam hubungan pacaran. Oke. Dan menurut kamu tuh label mantan sahabat atau mantan teman itu butuh banget nggak sih? Menurutku istilah mantan sahabat atau Dipotong. mantan teman. Jadi, ketika pertemanan berakhir, kadang istilah mantan sahabat tidak sepopuler karena mungkin kurangnya intensitas emosi yang terlibat. Jadi bisa dibilang istilah itu lebih jarang digunakan karena konteksnya yang berbeda dengan hubungan pacaran. Oke. Ini obrolan udah sekitar 30 menitan. Mau direkap nggak obrolan kita? Kamu bantu rekap ya, dibuat poin-poinnya aja. Bisa nggak? Tuh, aku bantu ya dengan poin-poin singkat dari obrolan kita. 1. Pertemanan adalah hubungan di mana orang saling mendukung dan ada saat dibutuhkan. 2. Teman yang baik adalah orang yang selalu ada saat kita butuh. 3. Orang yang selalu ada tapi tidak memberi feedback bisa ditawan, tapi mungkin belum yang sangat dekat. Pertemanan nggak harus diputuskan tiba-tiba. Bisa melalui komunikasi terlebih dahulu. Istilah mantan sahabat, mantan teman ada, tapi tidak sepopuler istilah mantan pacar. Label teman, algoritma SD, teman kerja, alternate with and